Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yunia Ayu Lestari, NIM H1E017040. Di sini saya akan mempresentasikan rencana tugas akhir saya yang berjudul Analisis Kinerja Proses Inti Supply Chain Perusahaan berdasarkan pendekatan Lean Six Sigma Supply Chain Management studi kasus di PT Sutanto Archandra Elektronik. Untuk pembimbing satu saya, yaitu ada Ibu Maria Krisnawati, STMT, pembimbing 2, Pak Indro Prakoso, STMT. Ada outline pembahasan yang akan saya bahas di presentasi kali ini. Yang pertama ada latar belakang, yang kedua ada tinjauan pustaka, dan yang ketiga ada metodologi penelitian. Nah, yang untuk pertama ini adalah latar belakang. Nah, untuk latar belakang ini, dengan bermunculnya perusahaan-perusahaan baru dalam dunia bisnis, persaingan dalam industri menjadi semakin ketat. Nah, untuk sistem produksi yang efektif dan efisien itu merupakan persaingan yang harus dimiliki oleh pedagang. Persaingan ini menuntut perusahaan untuk menghasilkan produk yang berkualitas, membeli bahan baku yang sesuai, mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang ada, meningkatkan efisiensi dan pengiriman dengan benar. Nah, untuk proses manajemen rantai pasok atau SCM yang baik membutuhkan waktu. Manajemen rantai pasok ini, Lean Six Sigma merupakan masalah rantai pasokan penting yang mulai berkembang dan mulai dikenali oleh perusahaan. Nah, untuk yang selanjutnya ini, permasalahan-permasalahan yang terkait kinerja supply chain ini cukup mempengaruhi kinerja perusahaan. Maka, diperlukan suatu analisa kinerja perusahaan yang dapat mengukur dan menilai dari kinerja proses inti supply chain pada PT Sutanto Archandra Elektronik atau SAE. Dan untuk pengukuran kinerja pada rantai pasok proses inti PT SAE ini dianalisis berdasarkan model Supply Chain Operation Reference atau SCORE. Nah, untuk penerapan model SCORE pada supply chain diharapkan dapat mengidentifikasi indikator-indikator kinerja supply chain. Hasil pengukuran kinerja model SCORE ini akan menunjukkan titik terlemah kinerja proses inti supply chain pada PT SAE pada konsep manajemen rantai pasok. Nah, untuk titik terlemah ini akan dijadikan target perbaikan dengan menggunakan metode dan konsep Lean Six Sigma, di mana metode ini memiliki langkah perbaikan yang terstruktur. Konsep Lean, aktivitas-aktivitas non-value add akan dapat teridentifikasi, serta pemborosan atau waste yang terjadi akan dapat diminimalisasi bahkan dieliminasi, menurut Gasper tahun 2007. Nah, sedangkan konsep Six Sigma ini digunakan untuk meminimasi variasi produk dan meningkatkan kapabilitas proses sepanjang value stream yang ada serta mengusahakan zero defect. Nah, selanjutnya untuk bahasan yang kedua ini adalah tinjauan pustaka. Nah, untuk menurut Gasper tahun 2013, Lean Six Sigma Supply Chain Management adalah pendekatan sistematik untuk mengidentifikasi dan menghilangkan waste atau pemborosan, atau aktivitas-aktivitas yang tidak bernilai tambah, serta variasi-variasi sepanjang proses supply chain melalui peningkatan terus-menerus atau continuous improvement, yang mengalihkan produk melalui menarik atau pull produk dari pelanggan akhir untuk mengejar keunggulan dalam proses supply chain. Nah, yang selanjutnya ini terdapat 5 prinsip dari Lean Process. Yang pertama, mengidentifikasi nilai produk, barang, atau jasa berdasarkan perspektif pelanggan. Nah, yang kedua, ada mengidentifikasi value stream, proses mapping, atau pemetaan proses pada value stream untuk setiap produk. Nah, untuk yang ketiga ini ada menghilangkan pemborosan yang tidak bernilai tambah dari semua aktivitas sepanjang proses value stream. Nah, untuk yang keempat, mengorganisasi agar material, informasi, dan produk itu mengalir secara lancar dan efisien sepanjang proses value stream. Dan untuk yang terakhir, yaitu yang kelima, terus-menerus mencari berbagai teknik dan alat peningkatan atau improvement tools and techniques untuk mencapai keunggulan dan peningkatan terus-menerus. Selanjutnya, untuk penelitian terdahulu ada 2. Sebenarnya penelitian terdahulu ini hanya untuk referensi, tidak menjadi acuan. Tetapi saya juga belajar banyak baca-baca jurnal karena harus banyak referensi juga yang lebih tepatnya bagaimana, yang lebih baiknya bagaimana. Nah, untuk penelitian terdahulu ini ada
ada dua yang saya masukkan. Yang pertama ada dengan judul pengukuran performansi supply chain berbasis 5 proses inti supply chain operation reference atau SCORE dengan pendekatan analitik network process atau ANP. Studi kasus PT Sanghyang Seri Persero Cabang Pasuruan. Penulisnya ada Ruth L. Nawati, Triskova Sumbayak, Yeni Sumantri, dan Rahmi Yuniarti. Nah, untuk hasil penelitian dari penelitian Ruti Enwati Trisnokova Sumbayak dan kawan-kawan, ini ada hasil dari penelitian ini diperoleh nilai total indeks performansi supply chain perusahaan sebesar 7,884 dalam traffic light system. Nilai tersebut termasuk dalam kategori kuning yang menunjukkan bahwa perusahaan belum mencapai performa yang diharapkan. Nah, untuk pihak manajemen harus berhati-hati terhadap berbagai macam kemungkinan yang dapat menurunkan performansi supply chain perusahaan dan tetap melakukan peningkatan performansi secara terus-menerus. Yang kedua ada dengan judul pengukuran kinerja supply chain dengan pendekatan Lean Six Sigma Supply Chain Management, studi kasus di PT ALX Logistik, dengan penulis Asep Ridwan. Dengan hasil penelitian, usulan perbaikan yang diberikan adalah memperbaharui flat manajemen sistem perusahaan, pelatihan ulang karyawan, dan penguatan motivasi melalui program reward dan recognition, pemantauan terus-menerus, KPI, dan memberi batasan tonase yang ekonomis berdasarkan hasil simulasi. Nah, selanjutnya untuk pembahasan yang ketiga yaitu metodologi penelitian. Di sini saya membuat kerangka berpikir agar mempermudah penelitian saya untuk kedepannya. Nah, yang pertama ini saya akan melakukan observasi perusahaan. Tujuannya adalah observasi perusahaan ini mempermudah saya mengenali proses produksi ataupun aliran produksi yang ada di PT SAE. Nah, dari observasi perusahaan, saya akan melakukan identifikasi masalah. Untuk mengidentifikasi masalah ini, ada masalah apa saja yang ada di PT SAE. Nah, selanjutnya saya melakukan studi literatur. Nah, dari studi literatur ini saya mendapatkan referensi untuk membuat kuesioner validasi KPI, di mana pada kuesioner validasi KPI ini menggunakan 5 dimensi. Di mana 5 dimensi yaitu ada plan, short, make, deliver, and return. Nah, di sini saya setelah membuat kuesioner validasi KPI, ada juga yang di dalam kuesioner ini ada 5 performance. Ada 5 performance objective supply chain, itu ada reliability, responsive, flexibility, cost, dan asset. Nah, setelah kuesioner selesai dirancang, saya akan menyebar kuesioner validasi KPI ini ke supervisor logistik, atau yang rencana saya ingin menyebar ke supervisor logistik dan finance, karena pada kuesioner itu ada terdapat pertanyaan-pertanyaan yang dimengerti oleh pihak yang terkait, yaitu logistik dan finance. Nah, untuk selanjutnya saya akan melakukan pengumpulan data. Dari pengumpulan data ini ada data supplier bahan baku, data permintaan bahan baku, data produksi tiap bulan, yang keempat ada data jumlah defect, yang kelima ada data aliran proses produksi, dan yang keenam adalah data kuesioner validasi KPI. Nah, selanjutnya setelah pengumpulan data selesai, saya melakukan pengolahan data. Yang pertama, saya akan melakukan pembobotan validasi KPI menggunakan software Expert Choice 11. Nah, yang kedua ini akan diselesaikan dengan metode SCORE dan Lean Six Sigma dengan urutan ada define, di mana define ini untuk langkah-langkah melakukan define ini menggambarkan aliran proses produksi serta informasi dan aliran fisik. Yang kedua itu menentukan dan memvalidasi Key Performance Indicator atau KPI yang digunakan dalam pengukuran kinerja supply chain. Yang ketiga, ada membuat dan memberikan pembobotan terhadap KPI oleh pihak perusahaan dengan metode AHP. Nah, yang kedua itu ada measure, di mana untuk measure ini ada yang pertama, melakukan perhitungan nilai kinerja aktual KPI dan membandingkan dengan target perusahaan. Nah, yang kedua ini ada mengidentifikasi was yang terjadi
Nah, untuk yang selanjutnya ini adalah analyze, di mana analyze ini untuk langkah-langkahnya ada yang pertama, ada analisis loss yang terjadi di KPI yang tidak mencapai target. Ada yang kedua itu mengetahui penyebab terjadinya loss yang kritis dengan menggunakan diagram fishbone dan diagram Pareto. Nah, yang terakhir itu ada improve, di mana improve ini ada langkahnya. Yang pertama adalah merupakan tahap pemberian rekomendasi perbaikan terhadap masalah-masalah yang terjadi yang telah diteliti. Jadi untuk improve ini adalah rekomendasi perbaikan terhadap masalah-masalah yang telah diteliti. Jadi akan ada masalah yang terjadi, maka dari masalah tersebut akan diberikan perbaikan atau rekomendasi yang akan saya berikan oleh perusahaan. Seperti itu. Nah, setelah sudah mengolah data, selanjutnya saya akan menganalisis data-data yang telah saya dapatkan dan memberikan rekomendasi meningkatkan kinerja perusahaan. Dan selanjutnya yaitu kesimpulan dan saran. Maka dari kesimpulan dan saran ini, selesailah sudah kerangka berpikir saya. Nah, selanjutnya ada yang metodologi penelitian. Di sini ada yang model yang digunakan, yaitu sebelumnya sudah saya jelaskan, yaitu menggunakan Supply Chain Operation Reference atau SCORE. Yang kedua itu penyebaran kuesioner dilakukan pada pimpinan bagian supervisor logistik dan finance. Yang ketiga, ada tinjauan penelitian dari 5 dimensi, yaitu ada yang sebelumnya sudah saya sebutkan, ada plan, sort, make, deliver, and return. Nah, yang terakhir, ada diselesaikan dengan metode SCORE dan Lean Six Sigma, define, measure. Nah, selanjutnya yaitu ada rencana kuesioner validasi KPI, di mana di sini rencana kuesioner yang saya rancang, yang pertama yaitu dimensi pertama itu ada plan. Dengan plan ini ada performance objective supply chain-nya, itu ada reliability dan ada agility. Nah, yang selanjutnya itu ada dimensi sort, di mana dimensi sort ini ada poin-poinnya, yaitu ada performance objective supply chain-nya itu ada reliability, responsive, agility, dan asset. Nah, selanjutnya untuk plan yang ketiga, make, yaitu ada performance objective supply chain-nya itu ada reliability, ada responsive, agility, dan cost. Nah, yang selanjutnya untuk plan yang dimensi yang keempat, yaitu deliver, itu ada performance objective supply chain-nya itu ada reliability, responsive, agility, cost, dan asset. Nah, untuk yang dimensi yang terakhir yaitu ada return, di mana return ini mempunyai performance objective supply chain-nya itu ada reliability, ada responsive, dan ada cost. Nah, untuk selanjutnya ada daftar pustaka, di mana daftar pustaka ini ada Gaspar Vincent tahun 2007, Organization Excellent Model Strategic menuju World Class Quality Company, Jakarta PT Gramedia Pustaka Utama. Yang kedua ada Gaspar Vincent tahun 2013 dengan judul All-in-One 150 Key Performance Indicator and Balance Scorecard, Malcolm Baldrige, Lean Six Sigma Supply Chain Management, Bogor 3 Bros Publishing. Yang keempat ada Pujawan I. Inyoman and Geraldine Laudin H. tahun 2009, House of Bricks, A Model for Profit. Nah, yang keempat ada Supply Chain Risk Management, volume 15, nomor 6, Supply Chain Council, tahun 2008, Supply Chain Operation Reference atau SCORE. Baik, terima kasih atas perhatiannya untuk teman-teman semua yang telah menyempatkan waktunya untuk melihat video saya. Dan terima kasih pula kepada Ibu Rani sebagai dosen metodologi penelitian saya. Dan terima kasih pula kepada Ibu Maria Krisnawati sebagai pembimbing saya yang telah menyempatkan waktunya untuk bimbingan saya pada penelitian proposal saya ini. Nah, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.